Dengarkanlah panggilan beribadah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dia Allah yang layak kita puji dan kita puja. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak menerima segala hormat dan kemuliaan. Karena itu biarlah pada pagi hari ini kita mau mengangkat pujian kita, mengagungkan Dia. Hormat bagi Allah Bapa. Raja mulia, Raja segala raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tandanya. Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang kami sembah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang layak menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Pagi hari ini Tuhan, kami umat-Mu datang berkumpul walaupun kami berada dari rumah kami masing-masing, tetapi biarlah di hadapan Engkau, Raja segala raja, kami menundukkan hati kami dan mengangkat pujian kami dengan mengatakan, hanya Engkau yang layak dipuji dan dipuja ya Tuhan. Kami menyadari sungguh bahwa saat ini kami sementara berhadapan dengan Allah yang kudus, dan ketika kami menilik ke kedalaman hati kami kembali, sungguh kami manusia yang berdosa Tuhan. Hari-hari kehidupan kami melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hati-Mu. Bahkan kami melakukan banyak hal yang melukai hati Tuhan. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohon, Tuhan ampunilah kami ya Allah. Dan biarlah ya Allah di dalam belas kasihan-Mu kami mohon, basuh kami dengan darah Kristus yang tertumpah di tiang kayu salib Golgota, supaya kami layak untuk datang berjumpa dengan Bapa dan memberikan semua yang terbaik melalui perjumpaan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu biarlah ibadah kami menjadi satu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan Engkau ya Allah. Pada akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Dan biarlah ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan yang terambil dari dalam Keluaran pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Seblon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asyar. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita mempersiapkan hati kita. Kita membukakan mata kita supaya di dalam hidup kita semakin tampak Kristus di dalam hidup kita. Kita membukakan telinga kita sehingga setiap saat kita bisa mendengarkan suaranya berbicara di dalam kehidupan kita. Buka mataku Tuhan. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihi Dia. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya dan mengasihi Dia. Buka telingaku, agar ku dapat dengar. Bukakan mataku, agar ku tampak Yesus. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Daudi Rahmat. Shalom saudara-saudara, kita berjumpa kembali pada ibadah elektronik ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satukan hati, berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk pencerahan apa yang akan kita dengar. Kita berdoa. Ya Tuhan, tibalah saatnya kami mendengarkan sapaan-Mu. Kiranya Roh Kudus kami mohonkan
menerangi hati kami dengan firman-Mu. Karena firman Tuhan adalah pelita di kaki kami, terang di jalan kami, menuntun kami pada jalan yang Tuhan kehendaki. Demikianlah kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk pencerahan tatkala kami mendengarkan sapaan Tuhan, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat, kita akan membaca nas Alkitab seperti yang ada di layar. Kita membaca Keluaran pasal 2 ayat 23 sampai dengan ayat 25. Yang berbunyi seperti ini. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang lalu mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami suatu keadaan yang mana membuat saudara tertekan berkepanjangan? Dan saudara ingin lepas, tetapi tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Saudara, bisa hal itu merupakan pekerjaan, kesehatan, atau seperti sekarang ini, kehadiran virus yang menjadikan kita itu terganggu kehidupan kita dan kita mengharapkan supaya masa-masa yang tidak nyaman ini bisa berlalu. Tapi sampai kapan? Saudara-saudara, masa yang berkepanjangan ini yang kita alami menghadap situasi yang belum ada kepastian soal kapan akhirnya suasana tidak nyaman karena wabah penyakit. Kembali tadi ayat-ayat yang kita baca, saudara, bangsa Israel mengalami persoalan tekanan hidup yang berkepanjangan. Sebagai apa? Sebagai budak di Mesir. Nah, saudara, mereka dalam keadaan yang menderita sekali. Dan mereka ingin bebas. Dalam situasi seperti ini, kita dapatkan Tuhan itu setia. Kita dapatkan Tuhan itu menyatakan dirinya bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan Israel. Tentu buat kita, Tuhan adalah sumber pertolongan kita. Saudara-saudara, orang Israel pernah hidup nyaman di tanah Mesir. Mereka hidup kurang lebih 300 tahun, saudara. Asal mulanya tatkala Yusuf menjadi orang kedua setelah Firaun, orang yang punya kuasa setelah Firaun, maka seluruh keluarga daripada Yakub itu pindah ke Mesir. Mereka mengalami hidup yang nyaman. Mereka mengalami hidup yang jauh daripada yang mereka rasakan sekarang ini. Namun saudara, selama mereka tinggal di situ, mereka itu kemudian beranak pinak, jumlah mereka bertambah-tambah, dan kitab suci mengatakan menjadi lebih banyak, lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Nah saudara, suatu saat berkuasalah Firaun yang tidak kenal Yusuf. Firaun ini memandang bertambah banyaknya orang Israel di tanah Mesir merupakan satu ancaman. Maka untuk itu Firaun yang tidak mengenal Yusuf ini mengambil satu kebijakan, yaitu supaya bangsa Israel berhenti daripada bertambah banyak. Maka itu saudara, akibatnya zaman nyaman bagi orang Israel di tanah Mesir berubah menjadi zaman penuh dengan penderitaan, penindasan, perbudakan. Saudara-saudara, penindasan ini
luar biasa. Dan di zaman-zaman ini mereka mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Bayi lelaki diperintahkan kepada bidan yang melayani persalinan supaya segera dibunuh. Bukan itu saja saudara, pria yang dewasa mengalami kerja paksa. Disuruh bekerja paksa. Di pasal 1 ayat 11-12 dicatat, di sana ditulis bahwa pengawas Rodi dengan kejam memaksa para pria tersebut membangun kota-kota perbekalan bagi Firaun. Memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan berat, membuat batu bata. Berbagai-bagai pekerjaan di padang dipaksakan. Segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Saudara-saudara, zaman nyaman bagi orang Israel yang tinggal di Mesir kini berubah, saudara. Berubah menjadi lautan derita. Maka itu ditulis di ayat yang kita baca tadi di Keluaran pasal 2 ayat 23-25, orang Israel itu berseru-seru, berteriak minta tolong. Mereka bahkan dikatakan di sana mengerang saudara-saudara karena penderitaan tersebut, karena perbudakan tersebut. Pertanyaan kita ialah, apa respon Tuhan kepada umat pilihannya tersebut? Apa respon Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub? Saudara-saudara, Alkitab mencatat kemudian bahwa Allah mendengar mereka mengerang. Saudara-saudara, dicatat di ayat Alkitab ini ada perkataan mengerang, saudara-saudara. Ini satu tanda bukan main penderitaan tersebut. Dan selain mendengar, Allah juga memperhatikan mereka. Tuhan ingat janjinya kepada nenek moyang Israel, yaitu janji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa Tuhan akan membawa keturunan mereka ini ke tanah Kanaan. Saudara-saudara, respon Tuhan mendengar, memperhatikan, maka Tuhan memanggil Musa, melatih Musa, mempersiapkan Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kembali ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sampai di sini, saudara, kita mendapati bahwa orang Israel yang dikatakan di Alkitab berseru-seru, berteriak, saudara, dan mereka itu mengerang, mereka itu minta tolong. Kita dapatkan Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengarkan, Tuhan yang memperhatikan, Tuhan yang juga dikatakan setia pada janji nenek moyang orang Israel akan membawa Bani tersebut ke tanah Kanaan. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang peduli. Tuhan kita adalah Tuhan yang merupakan sumber pertolongan. Sumber pertolongan bagi Israel tentu juga sumber pertolongan bagi kita. Saudara-saudara, kita bersyukur Allah yang semacam itu kita kenal lewat Tuhan Yesus yang mengajarkan murid-muridnya berdoa, berkata, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus tidak lain ialah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah orang Israel. Allah di zaman Tuhan Yesus yang disembah oleh orang Israel. Dia adalah Bapa yang di sorga. Bapa kita yang di sorga. Bapa yang mendengarkan. Bapa yang memperhatikan. Bapa yang peduli kepada kondisi kita masing-masing. Saudara-saudara, itulah yang Tuhan saudara dan Tuhan saya. Beberapa tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke Surabaya. Saya punya seorang kenalan saudara. Tatkala saya mengunjungi dia, saya dengar dia sudah pindah ke satu alamat. Kemudian saya cari alamatnya. Saya bertemu dengan dia dan dia kemudian bercerita bahwa usahanya bangkrut. Rumahnya dijual untuk membayar hutang.
tidak mencukupi, saudara. Dia masih harus mencicil. Dia masih memikul beban hutang tersebut. Saudara-saudara, dan dia berkata, aku sekarang masih ngontrak. Belum lagi hutangku masih numpuk. Dia berkata demikian dengan raut wajah yang sedih. Kemudian dia menunjukkan kepada saya sebuah bilik kecil di samping ruang makan, saudara-saudara. Saya lalu bertanya kepada dia, ini bilik apa ini? Ada horden, lalu dia singkapkan hordennya, diajak saya masuk ke dalamnya. Dia berkata, ini bilik doaku. Saya melihat sekelilingnya di bilik yang kecil itu, saudara. Ukurannya barangkali 1,5 kali 2 meter. Mungkin lebih kecil dari itu. Kecil, saudara. Ada sebuah meja, ada Alkitab, ada kursi, dan ada bantal, alas kaki untuk berlutut berdoa. Bilik doaku. Teman saya itu berkata, inilah tempat aku berdoa, tempat aku memohon, tempat aku berseru kepada Tuhan, supaya deritaku akan hutang ini bisa lunas. Supaya deritaku, ekonomiku yang terpuruk ini bisa bangkit kembali. Itulah doaku, aku berseru memohon di bilik doaku ini setiap hari. Saya terkesan dengan cerita teman saya itu. Saudara, dia membuat bilik doa, tempat di mana dia melakukan hal seperti yang dilakukan oleh Israel tatkala dalam penderitaan yang hebat. Saya tanya kepada dia, sudah berapa lama kau buat bilik doa ini? Dia bilang, hampir 1,5 tahun. Oh, 1,5 tahun. Tiap hari berseru kepada Tuhan. Ya. Dan dia berkata, sekarang aku bisa mencicil hutangku ke bank. Aku tidak tahan kalau debt collector itu datang, gedor-gedor pintu. Minta-minta, paksa suruh aku supaya cepat melunasi hutangku. Saudara-saudara, dan dia berkata, kini aku bisa mencicilnya. Dan aku percaya, dia berkata, ya, bahwa aku akan bangkit kembali. Aku percaya aku akan bangkit kembali. Saudara-saudara, teman saya ini mengalami Tuhan adalah sumber pertolongan dia. Tentu saudara merupakan sumber pertolongan kita. Selain itu dialami oleh Israel, teman saya perlahan-lahan mengalaminya. Setahun kemudian saya berjumpa lagi dengan dia, saya bertanya kepada dia, bagaimana keadaanmu? Mukanya cerah. Dia berkata, hutangku lunas. Aku masih tetap ngontrak, tapi aku percaya aku akan bangkit. Aku akan bangkit. Pengalamannya dia bersama Tuhan, sumber pertolongan itu memberikan kepada dia kekuatan untuk terus melangkah maju ke depan. Saudara-saudara, saya kira saudara pun bisa melakukan hal yang serupa. Entah apa itu persoalan saudara. Mungkin saat ini, saudara istimewa saat ini yang mau sekolah, sekolahnya mau bagaimana, kapan boleh mulai lagi, simpang siur, yang mau bekerja masih harus mengikuti peraturan-peraturan, yang mau berusaha masih mengikuti peraturan-peraturan. Saudara-saudara, situasi kita dalam pergumulan. Karena itu, apa salahnya jika saudara mencoba membuat bilik doa bagi saudara-saudara. Mungkin di ruang makan saudara masih ada tempat, atau kalau tidak ada, bagaimana jika saudara membuat satu bilik doa waktui? Apa itu bilik doa waktui? Begini, dalam satu hari saudara tentukan saat tertentu, jam tertentu, di mana saudara berjumpa Tuhan, menaikkan doa saudara, menyatakan isi hati saudara, pergumulan saudara ke Dia. Itulah bilik doa waktui saudara bisa.
Saudara-saudara, sekarang kita sudah memasuki yang dikatakan masa transisi. Dan kita masih mengikuti perkembangan-perkembangan. Bagaimana dengan orang yang terkena dengan wabah penyakit ini? Grafiknya akan menurun, menjadi berkurang, atau bagaimana? Kita tidak tahu, saudara-saudara. Berita-berita itu bisa begini, bisa begitu. Tetapi kepada saudara dan saya, inilah saatnya kita diajak untuk menaikkan doa kita, berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, inilah saatnya saudara dan saya meningkatkan ketekunan kita menghadap tahta Tuhan. Tak jemu-jemunya kita menaikkan doa permohonan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saudara mau mengalami Dia bukan? Mengalami Allah yang peduli. Allah sumber pertolongan saudara dan saya. Mau bukan? Saudara-saudara, Tuhan kita, Tuhan yang hidup. Kita masih punya hari esok. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan ini, sapaan ini. Kiranya biarlah firman-Mu menguatkan hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan itu pertolongan kita, dan tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setiap saat Dia peduli dengan kehidupan kita, walaupun banyak perkara di dalam kehidupan kita ini tidak bisa kita pahami. Meresponi kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari kita menaikkan doa syafaat. Ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu.
Tuhan yang peduli kepada kami, Tuhan yang mendengarkan dan memperhatikan keadaan kami. Inilah saatnya kami menaikkan doa syafaat bagi bangsa dan negara. Dalam menggumuli untuk bisa bebas dan kembali kepada satu suasana yang sebelumnya kami alami, suasana yang normal. Tapi kapan itu kami tidak tahu Tuhan. Saat ini kami mau bawa pemerintah, biarlah Tuhan berikan pertolongan-Mu di dalam mengatur daerah lepas daerah, kota lepas kota, tentang kebijakan-kebijakan bagaimana menyikapi dalam menghadapi ancaman-ancaman daripada bahaya virus ini. Kami mendoakan masyarakat yang membutuhkan ekonomi berjalan. Kami tahu antara disiplin dan juga kebutuhan hidup yang mereka hadapi. Mereka harus bekerja, pergi ke tempat di mana orang bisa berjumpa. Tuhan tolonglah supaya dalam kondisi begini Engkau mengulurkan tangan agar kebijakan-kebijakan, ketetapan-ketetapan yang sudah diberikan untuk perlindungan bagi masyarakat bisa menjadi perhatian kami semua dan juga kepada masyarakat semua. Bapa kami saat ini mau memohonkan perlindungan Tuhan kepada kami. Berikanlah kepada kami kekebalan jasmani untuk kami bisa lebih tangguh lagi menghadapi bahaya, resiko daripada wabah yang sedang berlangsung sekarang ini. Biar Tuhan berikan kepada kami kesehatan agar kami bisa terus dalam kegiatan kami hari lepas hari, kami bisa menjalankannya karena Tuhanlah menolong kami. Tuhan, kami ingat juga istimewa saat ini bagi rencana gereja yang akan memulai kembali peribadahan di hari Minggu. Rencana-rencana yang sudah dibuat, Tuhan berilah jalan keluarnya. Karena kami juga masih berpikir bagaimana baiknya, bagaimana amannya supaya jemaat-Mu bisa berhimpun kembali. Kami mendoakan bagi tim yang sedang merencanakan dimulainya kembali ibadah di hari Minggu. Biarlah Tuhan berikan pertolongan kepada tim supaya bisa melaksanakannya menurut prosedur. Dan juga kepada jemaat Tuhan persiapkan bagaimana menghadiri ibadah dalam situasi yang baru nanti. Waktunya adalah waktu Tuhan dan kami memohonkan Tuhanlah yang memberikan saatnya. Bapa kami di sorga, saat ini kami juga akan terus lanjut berdoa bagi warga jemaat kami. Istimewa jemaat kami di sini sekarang yang usia lanjut, biarlah mereka dalam masa-masanya di sini dengan pertolongan Tuhan bisa melewati hari lepas hari. Istimewa kami mendoakan mereka yang kondisi kesehatannya melemah sesuai dengan kondisi usia yang lanjut. Tuhan, berilah kepada mereka damai sejahtera-Mu. Berilah kepada mereka, turunkanlah sukacita pada hati mereka. Walaupun kondisi mereka mungkin tidak menopang hal-hal tersebut. Tetapi kami percaya kuasa Roh Kudus bisa menaungi mereka dan memberikan mereka pertolongan agar hati mereka, jiwa mereka bisa mendapatkan suatu kelegaan karena Tuhanlah yang sudah menolong. Ya Bapa, kami akan lanjut terus berdoa juga bagi angkatan muda kami yang bergumul, yang sedang menghadapi situasi yang baru ini. Kami percaya Tuhan menilik mereka juga. Tuhan, kami ingat pada warga gereja yang usahanya yang sudah berjalan, kami mensyukurinya. Ada juga yang memulai kembali usahanya, yang masih menunggu bagaimana perkembangannya. Kami mohon pertolongan Tuhan bagi mereka. Bapa, kami mendoakan diri kami masing-masing, biarlah dalam masa penantian ini kami didapati, kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih beriman kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Akhirnya ya Bapa, terima kasih untuk kami bisa berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah elektronik di tempat kami masing-masing. Biarlah peribadatan tersebut kami bisa menghayati kehadiran Tuhan, kami bisa mendengarkan dan menjalankan, menaati sapaan Tuhan. Demikianlah kami menaikkan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dengan membawa persembahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa sebelum kita membawa persembahan kita kepadanya pada pagi hari ini. Tuhan, kami datang menyembah Engkau dengan membawa persembahan kami. Kami tahu ya Allah, apa yang kami berikan kepadamu tidak sebanding dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami.
Tetapi pagi ini ya Allah, ketika kami membawa persembahan kami, dengan segenap hati kami memberikannya kepada Tuhan. Biarlah ya Allah, seluruh persembahan yang dibawa oleh umat-Mu di pagi hari ini ke hadapan Engkau, itu menjadi satu hal di mana bisa membantu pekerjaan Tuhan di GPMRI Kelapa Gading, bahkan dimanapun yang Tuhan berkenan. Terima kasih ya Bapa, terimalah persembahan kami ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita nyanyikan pujian dengan apa kan kubalas Tuhan, sambil kita memberikan persembahan kita. Dia Allah yang setia kepada kita. Karena itu kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Segala hormat, segala kemuliaan, biarlah kita kembalikan kepada Raja di atas segala raja, Tuhan penolong kita. Pujilah Bapa, pujilah Roh Kudus, ketiganya yang esa, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat, mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Dia. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Dan Allah Tritunggal juga melindungi saudara dari wabah yang sedang melanda negeri kita. Memberi saudara kekuatan, memberi saudara kekebalan secara jasmani, dan saudara melangkah bersama Tuhan hari lepas hari. Amin. Amin.
Ibadah selesai, jemaat dipersilakan mengambil saat teduh sejenak. Tuhan memberkati.